Selamat berjumpa kembali untuk mata kuliah Desain Arsitektur 2. Baik, sebelum saya mulai untuk pembahasan ini, saya akan memberikan dulu kesimpulan untuk yang kemarin ya. Untuk pembahasan kesimpulan yang kemarin masih membahas masalah taman juga, dan hari ini nanti juga membahas masalah taman juga ini nanti. Nah, bagi yang kemarin masih dalam tahap perancangan untuk taman, ya, perancangan taman sampai dengan pemilihan gaya taman. Nah, nanti untuk hari ini pembahasannya mengenai unsur-unsur dan prinsip pertamanan. Ya, nanti unsurnya dan prinsip pertamanan yang kita bahas. Tapi sebelumnya sehat semuanya ya ini ya. Di rumah nggak ada apa-apa ya. Nah, baik, untuk unsur nanti yang kita bahas ada beberapa banyak khususnya untuk penggunaan dari kepuasan seseorang dalam penggunaan taman. Tapi pada unsurnya juga bentuk dari taman itu sendiri ya. Jadi nanti yang kita bahas, jadi selain kita membahas mengenai konsep, gaya, serta perancangan yang seperti kemarin, pemilihan jenis tanaman yang cocok yang bagaimana. Nah, nanti kali ini membahas masalah unsurnya. Nah, nanti untuk pertemuan besok ya, kita akan pembahasannya mengenai pemeliharaan di taman itu sendiri ya. Jadi pemeliharaan taman juga penting. Meskipun kita sudah membuat sedemikian rupa desainnya bagus, tapi kalau pemeliharaannya kurang ya sama-sama untuk merusak juga. Baik, ini untuk saya memberikan dulu di dalam presentasi saya. Ya, di dalam presentasi ini saya akan menggunakan yang namanya ini aja. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Ya. Ini kelihatan ya? Oke ya? Kelihatan. Udah. Tulisannya apa di situ? Unsur dan prinsip perancangan taman. Jadi yang kita bahas nanti untuk ini ya. Kita membahas masalah unsur dan prinsip perancangan untuk taman. Unsurnya apa, prinsipnya nanti bagaimana. Nah, saya akan pertama dulu pembahasannya mengenai ini. Nah, apa itu? Oh, ternyata ada yang submit. Nah, ini. Unsur dan prinsip taman itu merupakan kerangka awalnya ya, untuk kerangka awal dari unsur itu sendiri. Nah, unsurnya itu bisa meliputi titik. Jadi kalau mau mengonsep itu ya hampir sama seperti kemarin pembahasan mengenai desain, yaitu yang namanya emphasis. Nah, emphasis itu titik apa itu? Yang kelihatan menarik itu yang di mananya. Ya. Biasanya kalau sebuah desain mesti tidak ketinggalan adanya suatu bentuk titik, ada garis atau bentuk, warna, tekstur, nah, mesti ada ini yang kita bahas nantinya ini. Jadi unsur perancangan di dalam suatu bentuk taman hampir sama yang namanya juga apa ini? Desain. Ya, yang namanya juga desain. Ya, kita juga memiliki seperti ini juga ya. Jadi ada unsur yang meliputi titik, garis, bentuk, warna, tekstur, dan semuanya. Karena ini masalah untuk desain. Ya, nanti kita akan membahas satu-satu saja dari ini ya. Oh, masih ada lagi. Ada yang barusan masuk lagi nih.
Nah, yang pertama yaitu yang dinamakan dengan titik, bukan titik poin itu, tapi ini tetap saja namanya poin. Ya, ini merupakan titik yang paling sederhana, atau kita sebut bisa sebagai point of interest. Berarti titik yang terpenting itu yang di mana. Jadi kalau misalkan seseorang datang ke taman ataupun mendekati taman, mesti ada salah satu yang menarik hati. Nah, artinya ingin memandang di situ, mesti harus ada. Atau kemarin yang kita membahas masalah apa kemarin ya, emphasis. Berarti harus ada yang ketarik di situ. Nah, ini namanya titik. Jadi yang dinamakan dengan point of interest. Nah, titik-titik ini kita bisa menampilkan kalau misalkan sebagai contoh saja air mancur. Ya, kalau orang mau keliling-keliling kota atau keliling di taman, misalkan, oh tuh kelihatan ada air mancurnya. Dia tertuju ke air mancur, itu ada yang menarik di situ. Nah, itu namanya unsur yang pertama yaitu titik. Kemudian skulptur ataupun ini apa monumen apa patung ya, kalau sudah kamu Kerbo juga sama. Oh ini ada monumen patung di tengah-tengah, nah, maka akan tertarik di situ. Ataupun bisa tanaman, ya, tanaman apa sih yang misalkan tanaman langka atau taman yang belum ada di dalam jarang kita temui. Nah ini juga merupakan unsur perancangan taman. Jadi yang Anda rancang pertama dulu, dia harus memiliki titik impasisnya itu di mana. Nah, titik impasis boleh Anda memberikan semacam ini ya, apa benda. Bendanya boleh yang benda hard atau yang soft-nya. Kemarin yang soft berupa tanaman ya boleh, hard juga boleh. Nah, ini tarasnya berupa air mancur atau skulptur atau tanaman. Nah, sekarang untuk unsur yang kedua yaitu merupakan garis. Tapi Anda ini memikirkannya bukan garis-garis lurus enggak, tapi pola ya. Jadi pola untuk perancangan ini menghubungkan satu titik poin dengan titik yang lainnya. Nah, misalkan itu ada suatu contoh untuk pola. Jadi pola ini tidak selalu lurus, bisa juga untuk garis lengkung. Nah, dia membentuk garis lengkung bisa, lurus bisa. Ya. Nah, tapi ini garis lurus ini memiliki sifat. Kalau misalkan garis lurus itu cuman statis, ya, kaku. Nggak ada pola-polanya, itu garis lurus. Tapi kalau garis lengkung bisa dalam artian ini bisa memberikan kesannya apa sih? Oh, bisa-bisanya kesan santai, memberikan kesan alami yang bergerak. Misalkan seperti ini. Nah, ini misalkan taman ini ya. Nah, ini ada polanya. Melengkung, tidak selalu lurus ya. Kalau pagar lurus ya, kita memberikan jadi efeknya nanti di dalam seseorang merasa oh ini lurus berarti artian memiliki apa ini berbentuk gambar, sedang memiliki stamnya yaitu stabil atau kaku. Ya, sedangkan kalau untuk yang bentuknya lengkung ya seperti ini, santai saja. Nah ini bentuk yang lengkung. Nah, kemudian ada unsur garis yang biasanya dalam bentuk border atau tanaman, bisa juga kalau ini border ya, yang namanya dengan border tanaman tuh ini batasnya. Nah, border tanaman itu dalam bentuk batas-batas ini ada kalanya yang berbentuk lurus atau apa ya ini. Bisa juga jalur sirkulasinya, ini jalur sirkulasi. Ya, jadi ada bentuknya apakah pertaman secara paralel atau berseri atau bentuknya bintang seperti ini. Ya, jadi taman-taman ada jalurnya. Ini namanya jalur sirkulasinya. Dan bisa juga dibentukkan dalam tajuknya apa. Temanya itu bertema apa untuk di dalam pembahasan ini. Ya, jadi pada taman unsur garis biasanya dibentukkan dalam bentuk border atau boleh. Ya, jadi biasanya untuk taman ini unsur garis biasanya dibuat dalam bentuk batasan tanaman, bisa merupakan jalur sirkulasi dan lain sebagainya. Jadi yang namanya garis tidak selalu garis lurus ya, ini batasan-batasan dari taman itu sendiri. Nah, jelas ya sampai ini. Di garis, semua membahasnya masa garis. Jadi ada pola tanaman
pola taman yang kita bisa mengatur sendiri. Nah, kalau untuk yang bentuknya melengkung-melengkung ya, jalurnya melengkung, ini namanya yang bentuk lengkung, tapi kalau garis lurus ya bisanya bentuk garis lurus. Karena ini agak melengkung, yang ini kan ini lurus, ya. Ini juga lurus, ini juga lurus. Nah, biasanya ini kan berbatasan. Kalau ini melengkung, ya. Ada yang tanyakan dulu nggak untuk yang garis ini? Ya, mana? Ada? Tidak ada? Ya, halo? Yang bentuknya garis lurus, oke ya? Oke? Ya, Pak. Oke. Ya. Dilanjut. Nah, sekarang bentuk. Kalau tadi border, bentuk berupa garis. Kalau ini bentuknya. Bentuk itu merupakan hal yang memiliki diameter, tinggi, dan lebar. Ya, diameternya berapa, tingginya berapa, ya, yang membentuk suatu elemennya. Misalkan bentuk tanaman baik individual maupun kelompok. Nah, kalau ini bentuknya apa? Kalau ini yang bentuk individual. Nah, misalkan pohon besar. Pohon-pohon yang gede ini bentuknya individual maupun yang kelompok, berkelompok seperti ini. Ada jalurnya. Anda melihat di sini sudah memiliki jalur ya ini ya, atau garisnya pun kelihatan ada garisnya. Nah, ini ada garis sendiri ya. Kalau ini bentuknya seperti apa, atau lingkaran atau lurus. Nah, ini jadi bentuk pada tanaman dapat diwujudkan dalam bentuk dan struktur elemen taman. Nah, secara individual maupun pada kelompoknya itu sendiri. Ini contoh ya. Nah, kemudian untuk ruangan sendiri, ya, bentuk ruang. Untuk ruang biasanya dibentuk karena adanya dinding atau alas maupun atap yang bisa bersifat alami atau nyata atau bersifat bisa maya. Nah, kalau untuk yang alam atau bentuk dinding atau bentuk ruangan itu sendiri, biasanya berupa dinding atau pagar. Ya, biasanya diwujudkan dalam bentuk itu. Tapi kalau untuk yang maya ya bersekitar kita memiliki warna atau perbedaan warna, bahan, perbedaan ketinggian. Nah, itu bentuknya maya. Jadi kalau kita membentuk ruangan, ada alat bantu, ada dindingnya, ada alasnya itu yang masuk di dalam ruang space, ya, yang ruang nyata. Nah, sedangkan kalau untuk yang adanya perbedaan warna dari tanaman itu sendiri, ataupun tinggi rendahnya tanaman itu sendiri, lah ini namanya ruang space yang maya. Nah, sebagai contoh ini ruang dalam taman digunakan bisa mengakomodasikan dari area bermain, misalkan di situ, atau tempat istirahat, ya, tempatnya istirahat ya, seperti ini, ya, tempat istirahat ya boleh dan sebagainya. Nah, kita bentuknya seperti apa? Nah, kemudian yang berikutnya yaitu mengenai tekstur atau bentuk. Jadi tekstur ini merupakan sebuah tampilan dari bentuk corak suatu benda yang dapat dinilai, ya, ataupun bisa diraba. Kalau istilahnya kalau di dalam kita membicarakan masalah taman itu misalkan teksturnya itu misalkan ukuran daunnya, kemudian apa ini pinggir gerigi-geriginya itu seperti apa, pola daunnya seperti apa, ada yang bercabang atau yang seperti jari atau kamu memanjang, memendek, bulat dan sebagainya. Itu taman juga menunjukkan ukuran atau tipe yang ataupun bisa juga dari cabang. Nah, itu bisa melihatnya dari tekstur. Nah, dari cabangnya ataupun dari pola daunnya itu sendiri. Jadi tekstur itu bentuk dari tanaman ukuran daun besar percabangan jarang disebut memiliki tekstur yang kasar. Jadi kalau misalkan boleh tekstur yang kasar atau yang lembut bisa dilihat dari teksturnya ini. Maupun percabangannya, kadang-kadang percabangannya itu agak jarang atau yang cabang banyak, nah, berbeda lagi ya. Itu kita dalam membentuk apa itu namanya tekstur. Nah, jadi coraknya ini tekstur menunjukkan ukuran daunnya juga bisa. Ya, seperti itu ya. Ada yang tanyakan mengenai tekstur ya. Tekstur itu polanya untuk tanaman itu sendiri bisa dilihat dari daun maupun cabangnya. Kalau melihatnya dari situ. Nah, sedangkan kalau yang berikutnya jangan sampai lupa yaitu warna. Kalau kita mau mengkombinasikan warna tanaman,
Nah, biasanya cenderung ke warna daun hijau, tapi bisa juga kita melompokkan dari warna bunganya sendiri atau warna yang lainnya sendiri. Nah, kita bisa memilih warna. Jadi warna ini merupakan unsur yang terpenting dalam merancang taman ya. Karena apa? Dia bisa menampilkan suatu identitas tertentu, bisa juga menampilkan suatu pesan yang membedakan sifat-sifatnya. Baik ini kalau secara visualnya saja. Nah, dalam pemilihan warna, kita nanti mengenal ada 2 warna, yaitu yang satunya lagi warna primer. Biasanya kalau ini Anda sudah mengenal lah warna primer, ada yang juga disebut warna RGB, red, green, blue, atau merah, kuning, biru. Nah, ataupun warna sekunder, kalau warna sekunder, warna campuran antara kedua warna atau lebih dari warna primer. Nah, untuk perancangannya nanti Anda bisa mengelola pemilihan warnanya, bisa mengelola antar perpaduan ini. Nah, kalau perpaduan itu sifatnya berdampingan, nah itu yang dinamakan dengan warna analogus. Nah, warna analogus itu seperti ini, warna analogus. Kalau Anda bisa melihat di struktur warna ya, kalau pemilihannya itu, nah kalau analogus itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kuning, oranye, merah, ungu berubah jadi biru. Jadi warna analogus sudah ada ketentuan kombinasi warna yang berurutan seperti ini. Nah, yang dinamakan dengan warna analogus itu Anda kalau mengambilnya secara berurutan seperti ini. Jadi kalau misalkan hijau muda, biru, atau hijau muda, hijau tua, biru. Nah, ini kalau kedekatan warna ini, ya, ini yang namanya analogus. Ya, berbeda lagi kalau untuk yang penggunaan warna komplementer. Nah, kalau komplementer enggak, dia itu silang. Anda boleh mengambil satu di sini warna, bisa juga mengambil yang di sini atau di seberangnya. Nah, itu namanya warna komplementer. Nah, di sini Anda bisa saja memilih kombinasi warna apa saja yang bisa Anda pakai. Nah, paduan warna ini bisa dipakai semuanya. Komisi kemudian biasanya digunakan membuat kontras hasil rancangan itu sendiri. Nah, kalau untuk warna ini analogus, ya, kita bisa menggunakan semacam gradasi. Nah, gradasi warna untuk penentuan warna dari komponen taman itu sendiri. Nah, jadi ada 2 warna yang kita miliki, atau kita bisa memilih paduan warnanya, memilih secara berurutan seperti ini ya boleh, itu namanya warna analogus. Kalau untuk yang komplementer, Anda bisa memiliki atau memilih warna yang saling berseberangan, itu namanya warna komplementer. Nah, sedangkan yang satunya lagi yaitu aroma. Ya, ini unsur perancangan lagi ini, unsur aroma. Jadi kalau biasanya untuk taman yang kita miliki selain dari keindahan taman, pola warna, corak, garis, nah salah satunya apa sih? Aroma, wewangian. Nah, biasanya kita menggunakan ini. Aroma dapat ditambahkan melalui pemilihan jenis tanaman yang mengandung aroma. Misalkan saja ada melati, ada mawar, ada kemuning, nah, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berbau harum lah. Nah, kita bisa memiliki penggunaan unsur-unsur ini di dalam salah satunya yaitu apa tadi? Aroma. Tanyakan dulu sampai ini untuk aroma. Nah, ini juga masalah unsur juga ya. Kalau misalkan Anda ingin mengelompokkan suatu tanaman tertentu, ya kita bisa memiliki sebuah yang namanya itu aroma. Jadi yang khusus aroma mawar berarti kita bisa mengelompokkan tanaman jenis mawar atau melati. Ya, di samping juga itu ada warna, ya nanti ada pengelompokan warna sendiri. Ada yang tanyakan dulu nggak ini? Ya, ada? Ahmad Haikal? Ada nggak? Ya, masih di perjalanan. Febri, ada pertanyaan nggak? Ya, halo? Ada nggak? Nggak ada? Oke. Nah, sedangkan satu lagi nuansa suaranya. Nah, jadi suara itu juga di samping merupakan suatu unsur juga, unsur perancangannya juga. Ya.
Suara taman bisa berupa suara bunyi-bunyian, ya, ada yang bunyi yang tidak mengganggu, ada yang mengganggu ini. Nah, bunyi yang menyenangkan. Nah, di situ yang kita miliki yaitu bunyi yang menyenangkan. Untuk bunyi yang menyenangkan kita bisa mendengar berbagai macam jenisnya ini. Ada satu gemercik air. Kita bisa memiliki misalkan membuat desain air mancur misalkan, mini air mancur ya. Misalkan, oh saya senang ini kalau memiliki nuansa alam air mancur, ada gemerciknya. Oh bisa juga ada hembusan angin, ya. Ada juga yang apa ini gesekan daun, suara burung dan sebagainya. Nah ini yang kita miliki. Ya. Beda juga nanti untuk yang kendaraan bermotor ini ya. Nah ini membuat bising mungkin kita nggak suka. Kalau di dalam taman, oh membuat bising itu mungkin nggak suka. Nah itu juga sebuah unsur perancangan yang tadi. Sebelum saya lanjutkan, masih ada pertanyaan nggak? Ada? Ahmad Haikal? Enggak. Belum ada? Nggak ada? Nah, Febri? Ada. Ada, Pak. Apa? Ada apa nggak ada? Ada. Ya silakan saja. Nah, tadi ada yang suara atau tadi ada nggak? Nggak ada ya? Lanjut ya? Ada yang lain? Lanjut. Ya? Ada nggak? Tadi tak Bentara. Nah, ada nggak? Yang ditanyakan. Ada nggak? Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Lanjut. Berarti ini bisa semua ya? Tahu artinya ya, di unsurnya ya. Nah, termasuk juga unsur perancangan itu gaya. Kemarin kita sudah membahas masalah gaya di dalam taman. Nah, ini gaya. Gaya bisa bentuknya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Baik yang formal maupun yang informal. Kemarin juga kita membahas kalau formal itu ya seperti ini. Mana saya ulang ini ya. Ya, formal itu ya seperti inilah. Biasanya kalau dalam bentuk istana, perkantoran, nah itu bentuknya formal. Kalau informal yang di rumah-rumah ya. Ya, biasanya yang bentuknya tetap di rumah kita atau di perkantoran juga ada, tapi yang sifatnya santai. Nah, itu bentuk yang gaya motif normal. Ya, nanti per slide boleh Anda tanyakan ya. Enggak ya, santai saja, enggak masalah. Ya kan? Kalau untuk yang per slide aja ini nanti boleh ditanyakan. Enggak ada nggak ini? Enggak ada ya? Lanjut ya. Nah, sekarang kita beralih ke prinsipnya. Enggak ada, Pak. Lanjut. Prinsip atau perancangan. Nah, kalau tadi unsurnya, Anda sudah tahu itu unsur-unsurnya yang sudah harus membangun sebuah taman itu seperti tadi. Nah, sekarang untuk prinsipnya nanti yang kita bahas itu adanya tema, keseimbangan, skala, irama, dan tadi titik poin perhatian. Nah, nanti yang saya bahas ini. Nah, yang pertama yaitu kesatuan. Ini tadi ini dalam desain juga sama. Kesatuan atau unity atau tema atau keharmonisan. Nah, seperti ini. Contoh ya ini ya. Nah, jadi kesatuan diperoleh melalui penggunaan suatu bentuk komponen yang diekspresikan idenya dalam utama melalui gaya tertentu secara konsisten. Jadi kesatuan ditekan melalui konsistensi karakter antar elemen-elemennya. Nah, konsisten ya berarti sama. Ya, elemen-elemennya apa saja yang ada. Ya, kemudian diperoleh temanya. Nah, temanya harus ada. Kalau yang ini temanya ya apa ini? Nah, percintaan. Nah, ini biasanya khusus anak muda ini ya, taman-tamannya seperti ini. Kalau ini merak ini ya. Yang di bawah ini burung merak. Kita memiliki pola. Ya, jadi elemen sehingga berdiri tema taman secara spesifik. Oh, temanya berbentuk apa? Kalau ini temanya berbentuk apa?
Jadi kesatuan juga dapat dicapai dengan penggunaan taman tertentu secara massal maupun di pengulangan. Ya, massal ya bisa, atau kita diulang-ulang, atau misalkan dalam satu jenis tanaman boleh kita memiliki rangkaian jenis tanaman yang terus diulang-ulang. Nah, itu satu kesatuan. Tapi jangan lupa yang namanya kesatuan atau unity memiliki keharmonisan, keselarasan, tapi bisa membentuk suatu bentuk tema. Nah, temanya apa? Anda bisa memiliki temanya itu apa? Itu merupakan satu kesatuan, nggak bisa terlepaskan. Namanya elemen ya, tadi ini ya. Elemen-elemen yang memiliki satu kesatuan. Itulah prinsipnya dari desain ya, seperti itu. Nah, kita memiliki perancangan yang sama, desainnya juga sama. Nah, berikutnya, ada pertanyaan untuk yang ini? Kesatuan? Ada nggak? Ya? Lanjut. Ya. Jadi yang namanya kesatuan seperti ini ya. Jadi dia memiliki bentuk lah. Ya, bentuk atau keterkaitan dengan yang lainnya. Menyatu, nggak terpisahkan. Nah, kemudian jangan lupa yang namanya keseimbangan. Ya, ini juga pola desain ya. Mesti Anda masih ingat yang namanya unsur desain yang mesti memiliki ini juga. Balance, keseimbangan. Nah, kita memiliki keseimbangan, ada beberapa keseimbangan ya. Di sini bisa keseimbangan yang sifatnya simetris. Ya, contoh simetris seperti sama. Nah, kalau simetris ya sama, seperti itu aja. Nah, kalau asimetris ya tidak sama. Nah, bentuk yang tapi tetap di tengah. Nah, ini yang keseimbangan yang asimetris. Kita bisa, ini bentuknya bisa dari bentuk garis, tekstur, maupun warna. Ya. Nah, itu tidak selalu dari pola, gaya. Ya. Tapi bisa dari bentuk garis, bentuknya itu sendiri ada, teksturnya juga ada, warna pun juga sama. Nah, itu masalah keseimbangan. Nah, kemudian keseimbangan ini apa yang dimaksud dengan simetris tadi ya. Jadi simetris itu keseimbangan jika satu sisi sama dengan sisi yang lainnya. Nah, itu namanya simetris. Kalau tidak asimetris ya, tidak simetris namanya asimetris. Tapi ini merupakan keseimbangan yang mempunyai daya tarik visual yang berbeda, yang dicapai dengan perbedaan di unsur yang lain. Ada pula yang bentuk keseimbangan radial, nah, lingkaran. Nah, radial ini berbentuknya lingkaran seperti ini. Misalkan polanya seperti ini, bentuk lingkaran taman. Ya, itu keseimbangan antara unsur perancangan yang mengacu pada titik tengahnya. Bisa saja Anda memperoleh titik tengah dengan mengisi sebuah apa ya? Biasanya monumen, bisa juga air mancur, bisa juga untuk patung atau tempat-tempat yang lain. Jadi untuk titiknya berada di tengah titik pusatnya. Nah, itu bisa diatur, kita bisa mengatur ketentuan mengenai keseimbangan dalam merancangan taman ya seperti ini. Ada unsur keseimbangan. Nah, ada yang tanyakan sampai ini untuk yang ini keseimbangan? Ada nggak? Ya? Tidak ada. Yakin ini nggak ada semua ya? Ya, jadi ada bentuknya seperti itu, nggak ada ya. Nah, kemudian ada prinsipnya lagi mengenai apa sih? Skala. Skala ini perbandingan antara satu bagian dengan elemen taman. Nah, skala. Gedungnya dengan tamannya bagaimana? Nah, perancangan taman yang baik ini, taman yang memiliki skala yang proporsional. Ya, misalkan saja ini, kalau punya rumah yang tinggi atau gedung yang tinggi, ya maka taman yang kita miliki mempunyai taman yang tinggi pula. Nah, taman yang memiliki juga tinggi pula. Nah, ini seperti ini contohnya. Kalau misalkan gedungnya tinggi ya kita memiliki taman yang juga harus tinggi. Ataupun yang ada hubungannya dengan manusia dan aktivitasnya. Jadi kalau misalkan manusia itu aktivitasnya lebih banyak, ya kita harus memiliki
pola taman yang lebih lebar dibandingkan dengan yang aktivitasnya tidak banyak dalam orang yang menggunakan aktivitas tersebut. Jadi kita harus memiliki ini skalanya itu bagaimana. Untuk skala. Nah, sekarang untuk terdapat 2 macam skala secara umum. Nah, skala manusia ini dibandingkan ukuran elemen bangunan atau ruang yang berdimensi pada tubuh manusia. Skala manusia itu seperti ini ya. Ada 2 skala, yaitu skala manusia. Biasanya dibandingkan antara ukuran elemen bangunan dengan ruangan, dengan dimensi tubuh manusia. Itu skala manusia. Nah, kalau ini skala generik yang kaitannya dengan ukuran elemen bangunan atau ruang terhadap elemen yang lain. Nah, atau sekitarnya. Nah, ini namanya elemen apa ini? Generik. Nah, kemudian ada lagi yang namanya skala intim. Nah, kedekatan. Nah, yang namanya intim itu kedekatan ya. Jadi kalau misalkan intim, kedekatan. Jadi kalau misalkan ini skala intim itu skala yang kecil sehingga memberikan rasa terlindung bagi manusia yang berada di dalamnya. Jadi 1 lebih kecil dari tinggi dan jarak. Jadi kalau misalkan 1 berarti berada di tengah ini, jarak dibagi tinggi. Suasana ini tersebut dapat diciptakan pengaturan skala lebih kecil. Jadi kalau misalkan kita bisa mengatur, kalau untuk umumnya, skala intim itu ini, paling pendek. Jaraknya antara 1 dan 2 itu paling pendek. Jadi jadi 1 lebih kecil dari jaraknya. Dan tingginya juga lebih kecil dari 2. Nah, ini kalau intim, kedekatannya. Nah, kalau normal itu ada selisih banyak. Kalau monumental mesti agak tinggi. Kalau gedung monumen, nah, kalau monumen itu seperti apa mesti agak tinggi. Nah, kalau paling tinggi mesti wah, kejutan. Nah, kalau kita saja memiliki, wah ini kok tempatnya ataupun monumennya tinggi ya, tinggi sekali ya, itu kita bisa merasa kejutan. Wah, ini tinggi sekali. Kalau monumen ya seperti itu. Ya, jadi skala intim kedekatannya kita terhadap taman ya seperti ini ya. Ada yang namanya skala. Oh, skala dari apa ini? Cara lihatnya. Nah, kalau cara lihatnya dekat, berarti intim, normal dan monumental. Nah, juga dari skala perkotaan. Ini kalau skala perkotaan yang dikatakan dengan kota atau lingkungan manusianya sehingga menimbulkan rasa memiliki atau betah. Ini kalau diartikan DH ini interaksi bangunan terlalu kuat sehingga ruang luarnya tidak terasa seperti plaza. Nah, kalau ruang lingkupnya plaza tidak ada duanya. Jadi jarak-jarak ini ya, lebar itu seperti plaza. Kalau terlampau dekat tidak. Kalau ini perasaan seseorang ya. Kalau menurut Yoshinobu Ashihara, ruang seimbang dalam perbandingan jarak dan bangunannya seperti ini. Oh, renggang. Nah, orang-orang berbicara seperti ini. Antar ruangan, pengaruh yang ini ya, antara pengaruh. Jadi ruang terlalu sempit terasa tertekan, ruang terasa agak besar dan besar lagi, pengaruh ruang tidak akan terasa. Nah, besaran-besaran seperti ini ya, berarti ruang yang perbandingan jarak. Nah, soal perkataan yang lain menurut Seprigen, bila mana masa berdiri sebagai skala cenderung memperhatikan detail ini. Melihat skala, jadi kalau skalanya DH cenderung memberikan detail secara keseluruhan bangunan. Kalau skalanya agak tinggi, cenderung yang dilihat bangunannya sebagai komponennya. Kalau lebar lagi, yang dilihat lingkungannya. Yang kalau lebih besar lagi, pembatasnya. Yang dilihat cuma batas depannya. Itu kalau menurut Spirigen. Jadi sudut pandang kita punya skala yang berbeda seperti ini. Ya. Ada yang tanyakan dengan skala-skala tadi ya. Jadi cenderung orang memperhatikan sebuah taman bisa dipadukan dengan gedungnya seperti ini. Kemudian ada lagi prinsipnya yaitu iramanya. Ya, irama atau elemen-elemen yang menciptakan sesuatu yang bergerak. Jadi cenderung alunannya ya ada seperti musik saja ini ya, meskipun ini bukan musik.
Ya, alunannya ada. Mulai dari taman sampai gedungnya itu memiliki garis alur seperti berirama. Nah, iramanya ini irama dari polanya sendiri. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa menyatukan antara taman dengan gedungnya atau rumahnya ya seperti ini, dengan memiliki konsep yang sama. Baik itu memiliki perancangan warna, garis, bentuk yang bisa diulang-ulang atau bagaimana antara, jadi kelihatan seperti apa, menyatu. Dan seperti ada nada sendiri di dalam antara perpaduan taman dengan rumahnya. Nah, itu untuk irama. Nah, kemudian yang tadi, titik perhatian, point interest. Ya, tadi yang sudah saya tekankan bahwa titik ini juga perlu ya, berguna sebagai penggugah semangat, menghidupkan suasana, mendobrak kejenuhan pun juga. Nah, misalkan di tengah-tengah tadi, oh ada patung ini, peta. Ya, baik itu dalam desain warnanya, oh air mancur. Nah, ini akan menarik perhatian semua ini. Oh, di tengahnya ternyata ada monumen yang menarik. Oh, tengahnya itu ada air mancur yang bisa menari. Oh, ternyata di tengah itu ada tanaman yang bisa dibentuk, tanaman yang bentuknya karakter tertentu. Atau misalkan di sini saya berikan contoh ini gajah ini ya. Oh, karakter bisa dengan gajah. Ini banyak dijumpai taman-taman yang seperti ini. Nah, itu yang merupakan titik perhatian atau yang dinamakan dengan point interest. Nah, itu ya. Jadi yang dinamakan dengan unsur dan prinsipnya itu seperti itu. Nah, dari sini ada yang tanyakan dulu? Ya. Tidak. Nah, yakin. Ya. Ronald tadi belum kelihatan ini ya. Ya. Yakin ini ya. Nah, jadi yang tadi yang kita bahas itu memiliki unsurnya sudah tahu, polanya juga sudah tahu, ya. Jadi nanti untuk yang kita pembahasan ini kesimpulannya memiliki banyak hal. Karena tapi saya menyimpulkan kalau untuk Anda membuat taman jangan lupa prinsip desain yang tadi saya katakan tetap digunakan, yaitu ada pola keseimbangan historis yang lainnya tadi, ada empasis, ada desain, elemen-elemennya itu sendiri jangan lupa, elemennya ada garis, warna, bentuk, corak, dan pattern dan sebagainya tetap kita gunakan. Nah, dari ini ada yang tanyakan dulu sampai ini? Ada nggak? Dari pola-pola ini. Nah, jadi kalau misalkan ada di dalam pembahasan mengenai pola, ya berarti nanti dalam membahas ataupun dalam membuat perancangan taman, seperti kemarin, Anda tetapkan temanya apa? Oh, temanya A. Gayanya gaya apa? Gaya B. Oh, gaya B kita memerlukan tanaman yang bagaimana, polanya juga bagaimana, juga menyesuaikan. Nah, yang penting bisa mengetahui tadi. Nah, ada sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ya? Tidak. Tidak atau memang tahu atau nggak tahu ini? Nah, kalau misalkan besok kita membuat pola sendiri nggak apa ya? Nah, kemarin bisa mencoba di rumah. Anda boleh saja memberikan pola-polanya pakai buku gambar ya nggak apa-apa. Dicoba buku gambar, seperti apa, lakukannya seperti apa, ya. Ada ya? Ada? UASnya itu tanggal berapa, Pak? Kalau untuk UAS kita lihat dulu paling bulan Mei. Mei. Ya, paling Katanya itu 2 minggu lagi minggu tenang. 2 minggu lagi tuh. Ya, bilang 2 minggu lagi. Nanti kurang ini pertemuan 13, 14, 15. Berarti kurang 2 lagi. Nah, kemudian baru minggu tenang. Nah, nanti ujian. Nah, nanti ujiannya tetap saja nanti saya memberikan punyamu tugasnya. Nah, kalau ini tugasnya selain punyamu menggambar,